Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Fathul Mu'in. Masih pada bab adzan dan iqamah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain wa yunada li jama'atin masyru'atin fi naflin ka'idin wa tarawiha wa witrin ufrida 'anha bi ramadhan wa kusufin. Dan disunahkan untuk memanggil ketika sholat jamaah yang disyaratkan, sholat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah seperti Id, sholat Id ya, wa tarawih dan sholat tarawih, wa witrin dan juga ya sholat tarawih ufrida anha yang mana itu dilepas dari sholat tarawih ya. Jadi maksudnya yang sholat witirnya itu sholat witir sendiri tanpa sholat tarawih. Karena kalau misalkan ini nanti ini ya, karena maksudnya witir sendiri ya. Ini witir sendiri di Ramadan ya, ketika bulan Ramadan. Wa kusuf dan sholat gerhana. Disunahkan apa? Disunahkan untuk memanggil dengan as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah. Ya, jadi ketika kita hendak sholat Id ya, berjamaah, tarawih berjamaah dan witir yang tidak dibarengi dengan sholat tarawih, begitu juga dengan sholat kusuf, maka disunahkan as-sholatu jami'ah. Ya. Nah, kalau witirnya berbarengan dengan tarawih, maka yang disunahkan membaca as-sholatu jami'ah itu ketika tarawih ya, ketika tarawih. Kalau witirnya bersambung dengan tarawih. Tapi kalau misalkan witirnya sendiri, maka ya as-sholatu jami'ah itu disunahkan di salat witir. Tapi kalau berbarengan, maka tarawih saja. Baik. Nah, ketika as-sholatu jami'ah, di sini ada dua bacaan ya. Makanya disebut ini as-sholatu jami'ah, as-sholatu binasbi iqra'an wa rafihi mubtada jami'ah binasbi halan wa rafihi khabaran lil madhkur. Jadi as-sholatu jami'ah dibaca bisa dengan berbagai cara. Yang pertama, dua-duanya dhammah, as-sholatu jami'atun. Atau dua-duanya fathah, as-sholata jami'atan. Atau salah satunya dhammah, salah satunya fathah, as-sholatu jami'atan atau as-sholata jami'atun. Seperti itu. Ya, itu jadi ada beberapa cara baca. Ya. Dan i'rabnya ya itu nanti dibahas itu ya. Secara khusus itu di ilmu nahwu ya. Baik. Jadi disunahkan ya ketika kita hendak sholat jamaah, sholat sunnah jamaah, ya sholat sunnah jamaah. Kalau kita sholat 5 waktu, ya sholat 5 waktu dan secara berjamaah, maka disunahkan azan dan iqamat. Tapi kalau ini sholat sunnah yang dilaksanakan secara jamaah, seperti sholat Id, sholat tarawih, sholat witir yang mandiri dari tarawih atau sholat gerhana. Nah ini disunahkan untuk memanggil jamaah dengan as-sholatu jami'ah. Nah, ini disunahkan di dalam mazhab Syafi'i. Mengkiaskan ke sholat kusuf ya. Ke sholat kusuf. Karena sholat kusuf ada hadisnya. Itu disunahkan untuk membaca as-sholatu jami'ah. Tayyib. Wa yujzi'u dan
apa namanya, sah, ya, boleh juga diganti dengan as-shalah as-shalah. As-shalatu as-shalah. Ayo kita sholat, ayo kita sholat. Nah, artinya seperti itu. Wahalummu ila sholah. Dan juga boleh kita membaca halummu ila sholah. Mari kita sholat. Ya. Wa yukrahu hayya ala sholah. Dan makruh membaca hayya ala sholah ketika untuk memanggil tadi jamaah sholat sunnah, ya, sholat sunnah yang disunahkan untuk dalam dilaksanakan secara berjamaah. Hayya ala sholah ini makruh menurut Imam Ibnu Hajar. Nah, adapun menurut Imam Romli tidak makruh, gitu. Ya, menurut Imam Romli tidak makruh. Jadi ada dua pendapat kalau di hayya ala sholah, ya, untuk memanggil jamaah sholat sunnah, ya. Tadi sholat id, sholat tarawih, ya, sholat gerhana, sholat witir, ya. Nah ini apa namanya, yang paling disunahkan berarti as-sholatu jami'ah. Boleh dengan as-sholah as-sholah atau halummu ila sholah. Nah tapi kalau hayya ala sholah menurut Imam Ibnu Hajar makruh, menurut Imam Romli tidak makruh. Baik. Wayan bagi nadbuhu inda dukhulil waqti. Dan seyogianya disunahkan pemanggilan tersebut ketika masuk waktunya. Ya, ketika sudah masuk waktunya, wa indas shalah. Wa indas shalah. Jadi dua kali pemanggilan. Pertama ketika masuk waktunya. Ketika sholat id berarti, ya, apa namanya, ketika matahari, ya, bayangan itu, ya, posisinya setara dengan apa namanya, qadra rumhin, tombak, ya, seukuran tombak bayangannya. Atau misalkan ketika tarawih berarti pelaksanaannya setelah sholat isya, gitu, ya. Nah berarti ketika selesai sholat isya, misalkan selesai sholat sunnahnya, ya, nah itu disunahkan untuk mengucapkan as-sholatu jami'ah. Nah baru wa indas sholah, dan ketika hendak sholat. Jadi dua kali, ketika masuk waktu dan ketika hendak sholat. Nah begitu juga dengan gerhana. Nah pas gerhana, muncul gerhana, yaitu disunahkan untuk as-sholatu jami'ah. Dan ketika hendak sholat maka disunahkan lagi as-sholatu jami'ah. Seperti itu. Liyakuna naiban 'anil adzan wal iqamah, supaya dua pemanggilan tadi itu sebagai ganti daripada adzan dan iqamah, ya. Nah, tapi di Hasyiah Syabrul Malisi, ya, Hasyiah Syabrul Malisi ala Nihayatil Muhtaj, ya. Di situ disebutkan yang mu'tamad itu tidak diucapkan kecuali satu saja sebagai ganti daripada iqamah. Ya. Jadi di sini ada dua pendapat, ya. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang disebutkan di Fathul Mu'in. Di Fathul Mu'in ini, ya, dia disebutkan dua kali, ketika masuk waktu dan ketika sholat. Nah, kalau di Hasyiah Syabrul Malisi itu tadi, ya, ala Nihayatul Muhtaj, hasyiah daripada kitab Nihayatul Muhtaj, ya, Nihayatul Muhtaj kan karangan Imam Romli. Nah itu nanti di hasyiah, ya. Nah di situ disebutkan di hasyiah tersebut yang mu'tamad itu satu saja, ya, yaitu sebagai ganti daripada iqamah. Nah ini sebagaimana yang disebut yang dipahami dari perkataan Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar, ya. Taib. Jadi ada dua pendapat. Wa kharaja biqauli li jama'ah ma la yusanu fihi jama'ah wa mafu'ila furada. Nah, dan keluar dari perkataan saya untuk jamaah, ya,
untuk sholat sunnah yang disunahkan jamaah, mala yusannu fihil jamaah, seperti sholat-sholat yang tidak disunahkan dilaksanakan dengan jamaah. Wa ma fu'ila furoda, dan sholat sunnah yang dilaksanakan secara sendiri walaupun disunahkan jamaah. Misalkan sholat Id, kita boleh sholat sendiri, ya, kita boleh sholat sendiri. Maka ketika kita sholat sendiri, sholat Idnya sendiri, tidak dengan jamaah, maka ya tidak disunahkan untuk ya memanggil dengan as-shalatu jami'ah, gitu. Atau misalkan sholat sunnah yang tidak disyariatkan atau tidak disunahkan jamaah, seperti sholat duha misalkan, ya, tidak disunahkan untuk dilaksanakan secara jamaah, maka tidak disunahkan pula untuk mengucapkan as-shalatu jami'ah. Baik. Jadi kalau sholat tarawih misalkan, sholat tarawih ini sedangkan jamaah, tapi ketika kita melaksanakan sholat sendiri, maka tidak disunahkan pula kita memanggil dengan as-shalatu jami'ah. Ini berbeda dengan iqomah, ya. Kalau adzan dan iqomah. Kalau adzan dan iqomah ketika kita sholat fardu, ya, walaupun sendiri, kita disunahkan pula untuk mengucapkan adzan dan mengucapkan iqomah, ya. Karena ada hadisnya gitu kan. Ada hadisnya. Yang intinya tidaklah setiap makhluk, ya, yang mendengarkan azan kita maka itu akan bersaksi pada kita. Nah, seperti itu. Jadi tetap disunahkan untuk azan dan iqamah untuk sholat fardu. Nah, tapi konteksnya sekarang as-shalatu jami'ah ini disunahkan hanya ketika sholat sunnah yang disunahkan untuk jamaah dan pelaksanaannya secara jamaah, ya, dan pelaksanaannya secara jamaah. Baik. Wa binaflin, dan juga keluar dari perkataanku sholat sunnah, yaitu sholat wajib yang bukan sholat 5 waktu, ya, sholat wajib selain 5 waktu, itu manzuroh, sholat wajib karena nazar. Misalkan banyak, ya, kita misalkan ingin sholat tahajud misalkan, ya, tahajud tapi kita nazarin, nah, itu tidak disyariatkan juga, ya. Wassalatu janazah, dan sholat jenazah juga tidak disyariatkan atau tidak disunahkan untuk mengucapkan as-shalatu jami'ah, ya. Nah, kalau selain jenazah mungkin ini, ya, ketahuan gitu, karena mungkin pelaksananya sendiri gitu. Tapi kenapa kalau sholat jenazah kenapa tidak disunahkan juga? Ya karena biasanya orang pelayat gitu, ya, orang yang layat itu kan biasanya orang yang mengantar jenazah itu kan ini gitu. Jadi tidak perlu untuk diumumkan, ya. Baik. Nah, tapi kalau misalkan kecuali, ya, ketika mau melaksanakan sholat tidak ada jamaah sama sekali, maka disunahkan as-shalatu jami'ah. Nah, tapi kan secara kebiasaan biasanya, ya, ada yang mengantarkan gitu, makanya tidak disunahkan. Tapi ketika memang tidak ada orang sama sekali, ya, maka disunahkan untuk membaca as-shalatu jami'ah. Jadi sesuai kebutuhan gitu, ya. Baik. Wa syurita fihima ay fil adzani wal iqamah tartibun. Nah, jadi tadi istilahnya itu ada jeda, ya, tadi, ya. Wa yunadali, jadi as-shalatu jami'ah itu pembahasan sisipan, ya. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan adzan dan iqamah. Wa syurita fihima ay fil adzani wal iqamah tartib, dan disyaratkan di ketika adzan dan iqamah tertib, yaitu secara berurutan, ya, urutan yang sudah ada. Kita nggak boleh misalkan
dia bolak-balik gitu, ya yang tadinya urutan pertama menjadi yang terakhir tidak boleh. Ya. Jadi syarat itu merupakan syarat. Ya. Tidak sah adzan dan iqamah kecuali harus berurutan. Ay at-tartib al-ma'ruf fihima, itu urutan yang sudah diketahui ya dalam keduanya. Lilit tiba berdasarkan ya dalil ya yang ada. Fa in akasa, misalkan membolak-balikkan, walau nasian, walaupun kita lupa, ya walau nasian lam yasihha, maka tidak sah. Walahul bina'u 'alal muntazim minhuma, dan diperbolehkan untuk bina itu melanjutkan dari yang sudah berurutan. Misalkan kita Allahu Akbar, ya. Habis itu kita hayya 'alas shalah langsung. Gitu. Ya, habis Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Kan itu enggak berurutan. Maka kita tidak perlu untuk mengulang lagi dari Allahu Akbar. Maka boleh langsung dari setelah Allahu Akbar itu asyhadu an la ilaha illallah gitu kan. Nah, jadi tidak perlu untuk mengulang lagi, tapi kita kembali dari yang sudah berurutan tadi. Ya. Kita cukup mengulang dari yang sudah berurutan, tanpa perlu untuk mengulang dari awal. Ya. Walau taraka ba'dahuma atabihi ma'a i'adati ma ba'dahu. Nah, kalau misalkan meninggalkan sebagian, ya, meninggalkan sebagian azan, maka dia mendatangkan lafaz azan dengan mengulang setelah dari yang sebelumnya gitu ya. Tadi sama konteksnya sama ya. Allahu Akbar ya. Kita langsung ke la ilaha illallah gitu kan. Maka kita ulang aja ya, kita ulang dari setelah Allahu Akbar tadi. Baik. Jadi intinya harus berurutan ya. Ini harus berurutan. Kalau walaupun lupa ya kita ulangi. Bukan ulangi dari awal, tapi ulangi dari yang kita lupa itu ya, secara urutan. Wawilaun ya, dan harus terus-menerus tanpa jeda ya. Ya, tanpa jeda. Nah, nanti ada kadarnya. Ada jeda yang dimaafkan ya, ada jeda yang dimaafkan. Baik, wawilaun, dan terus-menerus baina kalimatiha ya, antara kata perkatanya. Nah ini istidrok ya. Nah, istidrok. Ya. La yadurru yasiru kalamin wa sukutun walau amda. Tidak masalah ya. Perkataan yang sedikit dan diam walaupun itu disengaja ya. Jadi tidak mengapa perkataan yang sedikit ya. Perkataan yang sedikit dan diam yang sedikit. Nah, bisa wasukutun dan bisa wasukutin sebenarnya ini. Kalau wasukutin ini ma'tuf atau dikembalikan ke yasiru sukutin nanti ya. Ya, diam yang sedikit gitu. Jadi kalau kita ada perkataan sedikit ya, dan kita jeda itu dengan diam sedikit tapi ya, walaupun sengaja, itu tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Taib. Wa yusannu an yahmada sirron idza atasa. Nah, disunahkan juga untuk mengucapkan hamdalah tapi dengan sir ya, dengan sir, bukan dengan jahar tapi dengan sir, dengan lirih ketika bersin. Ketika bersin. Wa an yuakhira radda salami, dan disunahkan untuk mengakhirkan menjawab salam, wa tashmital atis, dan menjawab hamdalahnya orang yang bersin,
ilal faragh, ketika sudah selesai, jadi mengakhirkan, ya, mengakhirkan. Baik. Jadi kalau hamdalah langsung ya, langsung. Tapi kalau kita mendengar orang yang bersin lalu mengucapkan hamdalah, kita mengucapkan yarhamukallahnya kapan? Nanti diakhirkan, ya, ketika setelah azan atau setelah iqamah gitu. Wa jahrun in adzana aw aqama li jam'atin. Dan dijaharkan, ya, dan sunnah dijaharkan, ya, dikeraskan suaranya in adzana aw aqama, ya, in adzana aw aqama, ketika azan dan iqamah. Nah, ini nanti bahasan apakah ketika kita membaca dengan lirih tapi ada mikrofon jadinya jadi jahar. Nah, itu kesunahannya dapat apa enggak? Nah, gitu kan? Nah, ini jadi pembahasan. Ya, amannya makanya kita sudah menjaharkan walaupun pakai mikrofon, ya. Kita menjaharkan. Seandainya tidak ada mikrofon maka suara kita sudah jahar. Nah, itu supaya kalau kayak gini kan mutafak, ya, sepakat ulama kita mendapatkan kesunahan tersebut. Sama ketika misalkan soal Jumat gitu kan, soal Jumat kita baca dengan lirih, ya, kita ceramah dengan lirih. Kalau misalkan tanpa pakai mic, kebetulan pakai mikrofon, nah, itu suaranya menjadi jahar gitu kan. Nah, amannya ya kita sudah menjaharkan gitu kan, walaupun pakai mic itu gitu. Suara asalnya gitu ya. Kayaknya kita keluarlah dari ikhtilaf gitu ya. Kita sebisa mungkin ke perkara yang sudah ittifaq gitu ya, sudah disepakati oleh para ulama. Wajahrun in adzana aw aqama, dan menjaharkan, mengkeraskan suara ketika azan dan iqamah. Kadar jahar kita sudah tahu ya, yaitu ketika suara kita terdengar oleh orang lain. Kalau lirih terdengarnya hanya pada diri kita saja, ya. Kapan azan dan iqamah itu disunahkan untuk dijaharkan? Li jama'atin, ketika sholat jamaah ini ya, jamaah sholat fardu ya, sholat lima waktu. Li jama'atin fain bagi isma'u wahidin jami'a kalimati. Nah, ini nih batasan daripada jahar, ya. Maka seyogianya kita memperdengarkan satu orang seluruh kata-katanya, ya, seluruh kata-katanya. Ya, seluruh kata-katanya. Ini batasan jahar. Nah, ketika soal juga seperti itu. Ketika suara kita kalau terdengar sayup-sayup oleh orang lain, tidak jelas gitu, itu lirih. Kalau kedengaran jelas banget oleh kita, maka itu lirih. Dan kedengaran orang lain itu cuma sayup-sayup, itu lirih, ya. Tapi kalau terdengar semuanya jelas oleh orang lain, nah itu makanya jahar itu. Itu disebut dengan jahar, ya. Itu batasan jahar. Nah, amal muadzinu awil muqimu li nafsihi fa yakfihi isma'u nafsi faqat. Adapun orang yang azan dan orang yang iqamah untuk dirinya saja, soal sendiri ya, soal sendiri, maka fa yakfihi isma'u nafsihi, maka cukup memperdengarkan dirinya saja. Ya, maka cukup untuk memperdengarkan dirinya saja. Baik. Nah, selanjutnya. Oh ya, afwan, wajahrun tadi bukan disunahkan ya. Itu kembalinya wasyurito ya, dan disyaratkan. Jadi syarat ya. Syarat azan dan iqamah ketika untuk sholat jamaah, sholat fardu jamaah itu syaratnya adalah jahar ya. Syaratnya adalah jahar. Afwan. Jadi jahar di sini kembali ke syurito ya. Disyaratkan ya, bukan disunahkan tapi disyaratkan. Baik. Wa waktun ay dukhuluhu.
li ghairi adzani subhin lianna dzalika lil i'lam fala yajuzu wa la yasihhu qablahu. Dan disyaratkan masuknya waktu, ya, waktu sholat, ya, waktu sholat. Nah, ini selain daripada sholat subuh, azan sholat subuh, karena sholat subuh kan ada dua azan, ya, ada dua azan. Nah, maka untuk sholat subuh sendiri tidak ada syarat untuk masuk waktu terlebih dahulu. Nah, berbeda dengan selain daripada sholat subuh, maka syaratnya adalah masuk waktu. Nah, jadi tidak sah kita misalkan sholat zuhur, ya, kita sholat zuhur, tapi azannya sebelum sholat zuhur, sebelum masuk waktu sholat zuhur, nggak boleh, ya, tidak sah azannya. Nah, ini berbeda kalau sholat Jumat itu ada khilaf. Kalau sholat Jumat itu ada khilaf. Tapi kalau khilafnya saya antar empat mazhab, ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i sepakat, ya, pelaksanaan sholat Jumat pun, ya, harus setelah masuk waktu zuhur, ya. Baik. Jadi syarat, ya. Ini menjadi syarat. Li'anna dzalika lil i'lam, karena apa namanya? Azan itu, ya, itu untuk mengumumkan. Ya, maka fala yajuzu wa la yasihhu qablahu, maka tidak boleh dan tidak sah sebelumnya, belum masuk waktu. Amma adzanus subhi, adapun azan subuh, nah, fa yasihhu min nisfi lailin, maka sah dari pertengahan malam, ya, maka sah dari pertengahan malam. Ya, kita hitung, ya, tengah malam itu misalkan mulai dari habis maghrib, ya, kita hitung setengahnya itu di berapa. Nah, itu boleh dari situ. Baik. Ini berdasarkan hadis, ya, inna bilalan yu'adzin bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum. Bilal, sesungguhnya Bilal itu azan ketika waktu malam, maka makanlah dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Nah, hikmahnya kenapa diperbolehkan azan subuh sebelum masuk waktunya, karena, ya, di antara kita mungkin, ya, ada yang junub, ada yang tertidur, gitu kan. Maka untuk mempersiapkan kita sholat subuh, ya, maka disunahkan untuk didahulukan azannya supaya orang itu siap dan kita siap melaksanakan sholat subuh di awal waktu. Baik. Baik, selanjutnya wasunnah taswibun li adzanai subhin wa huwa an yaqul ba'dal halatain as-salatu khairun minan naum marrataini wa yusawwibu li adzani fa'itati subhin wa kuriha li ghairi subhin. Baik. Dan disunahkan taswib. Taswib itu apa? As-salatu khairun minan naum, ya, taswib, ya. Li adzanai subhin, di dua azan sholat subuh, baik yang sebelum waktu ataupun pas sudah masuk waktu. Wa huwa an yaqul ba'dal hayy 'alatain, itu membaca setelah, ya, hayy 'alas shalah al-falah, membaca setelah itu as-shalatu khairun minan naum marrataini, sebanyak 2 kali, ya. Wa yuthawwibu li adzani fa'itati subhin, dan juga disunahkan, ya, membaca taswib tadi untuk azan sholat qadha subuh, ya, sholat qadha subuh. Ketika kita, ya, tiduran misalkan, ya kan, dan sudah melewati waktu sholat subuh, kan sholat qadha. Nah, kan disunahkan juga untuk azan, ya, dan ketika azan itu, ya, disunahkan untuk membaca as-salatu khairun minan naum. Wa kuriha li ghairi subhin, dan, ya, makruh membaca taswib tadi, ya, di selain daripada sholat azan subuh.
Baik. Wa tarji'un, ya. Wa tarji'un, dan disunahkan untuk membaca untuk melakukan tarji', ya. Tarji' itu berdasarkan dari kata roja'a, kembali atau mengulang, ya. Mengulang. Apa yang diulang? Bi an ya'tiya bi kalimatai syahadah marrataini sirrah. Ya, dengan membaca 2 kalimat syahadat, ya, sebanyak 2 kali itu dengan sir, ya. Dengan sir. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Jadi membaca dengan sir. Bihaitsu yusmi'u man qarba minhu urfan qabla al-jahri bihi. Nah, sebelum menjaharkan, ya, menjaharkan syahadat tadi, 2 kalimat syahadat, nah, dia membaca dengan sir terlebih dahulu. Ya, membaca dengan sir terlebih dahulu. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dia membaca dengan sir, tapi sir di sini dia memperdengarkan yang ada di dekatnya. Nah, gitu. Ya. Baru dia setelah membaca dengan sir, membaca dengan jahar. Bacanya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Membaca dengan sir terlebih dahulu, baru dia menjaharkan. Tayyib. Jadi disunahkan juga dengan melakukan tarji', dan ini ada hadisnya. Tayyib. Wa yasihhu bidunihi, dan sah jika tidak tanpa tarji'. Ya. Wa ja'lu musabbihataihi bisumukhaihi fil adhani dunal iqamah li'annahu ajma' lis-saut. Dan menjadikan jari telunjuknya, ya, jari telunjuknya, ya, di telinganya, di daun telinganya ini, ya, fil adzan, ketika adzan tanpa iqamah, ya, ketika adzan, ya, ketika adzan disunahkan telunjuknya berada di telinga, ya, ketika adzan. Alasannya apa? Li'annahu ajma' lis-saut, karena itu mendapat suara itu bakal lebih lantang, gitu, ya, bakal lebih lantang. Qala syekhuna, berkata syekh kami, yaitu Imam Ibnu Hajar al-Haytami, in arada raf'a sauti bihi, kalau hendak, ya, hendak mengeraskan suara azan, ya. Wa in ta'azzarat yadun ja'ala al-ukhra, kalau misalkan ada satu tangan yang tidak bisa melakukan itu, maka tangan yang lain tetap disunahkan untuk melakukan itu. Au subabatun, atau misalkan yang nggak bisa itu jari telunjuk, maka sunnah ja'lu ghairiha min baqiyatil asabi', maka menjadikan meletakkan selain daripada jari telunjuk, misalnya jari manis, ya, jari tengah, atau jari yang lain, ya. Baik. Wa sunna fihi ma ay fil adzani wal iqamah qiyamun, dan disunahkan ketika azan dan iqamat itu berdiri. Ya, sunnah untuk berdiri. Wa an yu'adzina ala maudhi'in alim, dan juga disunahkan untuk azan di tempat yang tinggi. Walau lam yakun lil masjid manarah, sunnah bisathihi thumma bibabihi. Kalau misalkan di masjid tidak ada menara, ya, maka disunahkan untuk azan di mana? Di sathah. Sathah itu atap. Kalau misalnya kita lihat rumah di Arab, ya, itu kan atapnya itu rata, gitu, ya. Nah, kita disunahkan azan di situ, ya.
Kalau tidak bisa di situ, summa bibabihi, maka di apa namanya, di pintunya, pintu masjid. Kalau sekarang sih sudah ada ini ya. Ini kan kenapa disunahkan ini, karena untuk supaya adzan itu terdengar. Kalau sekarang kan sudah ada mikrofon ya, sudah ada mikrofon, maka ya cukup di dalam masjid tidak. Wastiqbalun lil qiblah, dan menghadap kiblat. Wa kuriha tarkuhu, ya, dan makruh tidak menghadap kiblat. Ya, meninggalkan menghadap kiblat itu makruh. Jadi kita disunahkan untuk menghadap kiblat. Wa tahwilu wajhihi la sadr fihi ma yaminan marrah fi hayya 'ala shalah fi marratain thumma yaruddu wajhahu lil qiblah wa shimalan marratan fi hayya 'ala falah. Ya. Wa tahwil wajhihi, dan menggerakkan, memindahkan wajahnya. La sadr, bukan dadanya, karena dadanya disunahkan untuk tetap menghadap kiblat, ya. Seperti sholat ya. Kalau sholat kita yang sah itu dadanya tidak boleh kemana-mana, dadanya tetap menghadap kiblat. Kalau dadanya berpaling dari kiblat, batal sholatnya. Gitu. Adapun wajah kalau menoleh ke arah manapun itu makruh kalau di sholat. Ya, kalau di sholat makruh. Nah kalau azan, nah dadanya jangan sampai kita menghadap kemana-mana, dadanya tetap ke kiblat. Adapun yang yang ditolehkan itu, ya, yang menoleh itu hanya wajahnya saja, ya. Wa tahwil wajhi la sadr fihi ma, ya, adzan dan iqamah. Yaminan marrah, ya, ke kanan sekali ketika hayya 'ala shalah fil marratain, ya. Ketika hayya 'ala shalah, ya, pada ya pas kedua kalinya itu. Jadi pas pertama noleh, pas yang kedua menoleh. Habis itu tsumma yaruddu wajhahu lil qiblah. Habis itu mengembalikan wajahnya ke arah kiblat, ya. Baik, washimalan, dan menghadap ke arah kiri fi hayya 'alal falah, ketika hayya 'alal falah fil marratain. Pas ya hayya 'alal falah yang pertama dan hayya 'alal falah yang kedua. Tsumma yaruddu wajhahu lil qiblah. Habis itu membalikkan wajahnya ke arah kiblat. Walau li adzanil khutbah. Ini berarti kalau di adzan itu sekali ya, dua kali ya, kalau di adzan dua kali. Adapun kalau iqamat berarti cuma sekali aja ya nolehnya. Walau li adzanil khutbah, walaupun adzan ini untuk adzan khutbah ya, adzan khutbah ya, untuk adzan khutbah. Adzan khutbah berarti sebelum khutbah Jumat ya. Au liman yu'adzin li nafsihi, ataupun ya ketika adzan khusus untuk dirinya saja, ketika sholat sendiri, kan? Tetap disunahkan untuk menolehkan wajahnya. Wala yaltafit fit taswib ala niza'in fihi, dan tidak menoleh ketika membaca taswib. Taswib tadi apa? As-salatu khairun minan naum. Ala niza'in fihi, walaupun ada perbedaan pendapat apakah ketika taswib menolehkan wajahnya atau tidak, itu ada perbedaan pendapat ya, tapi yang di sini dirojihkan di sini tidak menoleh, ya, tidak menoleh. Nah ini yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di kitabnya Asnal Matalib, dan Al-Khatib Asy-Syirbini ya di dalam kitabnya Syarhut Tanbih, dan juga Al-Mughnil Muhtaj, terusnya Imam Romli di kitabnya Nihayatil Muhtaj. Yang berpendapat tidak disunahkan itu Ibnu Ujel ya, disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Baik, ini kita coba dulu ya sampai sini pembahasannya. Nanti kita kembali insya Allah di pekan. Baik, saya langsung tutup saja ya.
Baik, kita tutup membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.